Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati semua yang hadir, khususnya orang tua kita, guru kita, saudara kita, wahibul hajat yang kita cintai bersama. Semoga selalu sehat walafiat, Ustaz Yakub dan keluarga. Hadir di tengah-tengah kita juga sesepuh kita Bapak Haji Mukri, alhamdulillah dalam sehat walafiat, lama gak ketemu. Yang saya hormati Ustaz Agus Sofyan, yang saya hormati Ustaz Rauf, hadir tengah-tengah kita juga alhamdulillah Ustaz Selamat Wirayuda, saudara kita tercinta Bapak Ustaz Haji Nafis, Allah itu di hayati jami', Bapak Sumardiono, Ketua Taklim At-Taqwa Bapak Aniskari, ada juga Ketua Taklim kita Bapak Mahmudin, alhamdulillah sehat walafiat selalu. Saya nggak sebutkan satu persatu, tapi saya sangat mungkin saya dan hormati semua yang hadir pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah. Kita datang kemarin dapat lancar, sampai sini senang, banyak makanan di depan kita. Sementara saudara-saudara kita di Palestina, Masya Allah, tabarakallah, sampai sekarang bukan main, banyak mengeluarkan makan. Tidak ada tempat tinggal. Anak-anak masuk sekolah, kagak bisa sekolah. Yang sakit di rumah sakit dihajar sama mereka. Kaum Zionis Israel. Oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini, apa yang kita bisa lakukan buat saudara-saudara kita di Palestina, paling kita doakan. Semoga Allah turunkan pertolongan untuk mujahidin al-Palestin. Allahumma munzil al-kitab wa munzil as-sahab wa hazim al-asad ihzimhum jami'an aduwina wa aduwikum wa aduwil islam minal yahudiyin wan nasraniyin as-sahyuniyin al-israiliyin bi quwwatika wa qudratika ya rabbal alamin. Semoga Allah hancur mereka dengan segera. Kita enak duduk di sini. Maka ntar ada berkah, makan semuanya enak. Saudara kita semua, Masya Allah, udah hampir 30 ribuan sekarang. Ini udah bukan lagi perang biasa, tapi ini merupakan ibadah. Ibadah pakai alif, beda dengan ibadah. Ibadah itu pembasmian secara keseluruhan. Yang kalau perang itu musuhnya kan anak kecil, orang tua, perempuan nggak boleh dibunuh, wartawan nggak boleh. Rumah sakit harus dijaga. Ini semua dihajar. Tapi insya Allah semua orang yang benar pasti ditolong Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun ada, termasuk kita di Indonesia. Amin dulu. Udah rapi ya. Mudah-mudahan menang. Amin. Kita bersyukur sampai malam ini Allah masih terus alirkan kepada kita semua macam-macam nikmat, nikmat sehat, nikmat bisa niplak, bisa makan, bisa minum. Ya tengok saudara-saudara kita di rumah sakit, disuapin keluar, suapin keluar. Alhamdulillah Allah kasih kita nikmat, kita syukuri. Makanya lama-lama duduk di sini kagak ada masalah. Kita sehat, makanan ada, apa yang kurang? Mau kopi bisa, ada beberapa orang mau kopi. Dibikinin. Begitu nikmat kita di sini semua. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini membantu saudara-saudara kita, semua saudara kita. Jadi aku, insya Allah besok akan melaksanakan akad nikah anak putrinya. Kita doakan semoga semua berjalan dengan lancar. Yakin kita akan lancar semua perjalanannya. Kenapa? Tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Nafis. Makan semua, ini udah disedekain semua. As-sadaqatu tadfa'ul bala.
sedekah bisa nolak problem, nolak bala, nolak musibah. Insya Allah gak ada masalah, perjalanannya lancar semua. Kita datang kemarin menyaksikan orang beribadah, mengikuti sunnah Rasul, sekaligus mengingatkan kita juga dulu waktu kita nikah. Jadi kalau melihat orang nikah pengen nikah lagi, bawaannya apa? Cabut takar musabuliti boleh. Dalam Al-Quran sering kita dengar A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dikit aja nih kita, namanya dikit aja, jangan banyak. Ala kadar aja. Kalau ngomong gitu kan perasaan denger, yang denger ya perasaan enak, ramai gitu. Padahal apa berkali kesemutan sih. Nah, kita goyang santai aja semuanya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dalam Al-Qur'an, dalam kitab tafsir, kalau ada ayat yang menggunakan kata ayat, itu merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa dalam masalah ini? Masalah pernikahan, kekuasaan Allah. Ini masalah bukan masalah biasa, masalah luar biasa, sehingga digunakan kata-kata oleh Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Telah diciptakan oleh Allah dari dirimu sendiri, antara manusia dengan manusia. Nggak ada manusia dengan pohon keluar manusia, nggak ada. Manusia dengan manusia, laki dan perempuan. Azwaja, berpasang-pasangan laki dan perempuan. Kagak bakal laki sama laki bakal beranak, kebakaran. Dan itu justru akan menimbulkan musibah. Makanya kita tantang kalau ada laki sama laki kawin. Di beberapa negara di Eropa sudah meresmikan tuh pernikahan sesama jenis. Ini bahaya. Akan berulang kejadian. Pada masa Nabi Yusuf alaihissalam, kalau ada yang namanya banci, kalau bahasa kita sesama banci dia main, kalau kita diamin, Allah turunkan azab, dia balikin di bumi. Bukan hanya pada zaman Nabi Yusuf, di kita di Indonesia sudah terjadi itu. Di mana? Kalau nggak salah tahun 1957 daerah Dieng, Wonosobo, itu ada satu tempat orang kalau malam itu pesta, laki sama laki, perempuan sama perempuan, emak sama bapak, anak sama emak, pada bersetubuh di sana. Suatu malam Allah angkat bukit yang jauh, dijatuhin ke tempat mereka pesta, teruruk semuanya. Sekarang masih ada tuh tubuhnya di kebun kentang di sana di Wonosobo, itu masih ada. Saya lupa nama kota, nama daerahnya apa namanya, saya lupa. Itu terjadi. Jadi aliyatin, aku angkat di bumi, atas menjadi bawah, bawah menjadi atas, dikubur hidup-hidup. Nih, makanya di kampung kita kalau ada yang kita begitu, kita bilangin, kita larang, kita cegah jangan sampai ada di kampung kita laki sama laki. Karena Allah bilang, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya tenang hidup kita, tenang pikiran kita. Kalau laki sama laki, perempuan sama perempuan nggak pernah tenang, nggak akan tenang. Bahayanya besar. Alhamdulillah, keluarga kita, saudara kita rata-rata laki atau perempuan nikah. Mudah-mudahan begitu terus anak keturunan kita. Karena Rasulullah SAW paling senang kita ikuti sunnahnya, kemudian kita banyak anak, itu diharapkan oleh Rasulullah. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan dari diri kita ini pasangan laki perempuan. Untuk apa? Jadikan teman hidup, berumah tangga, supaya kita tentram hidup kita. Kalau orang kagak pernah nikah, kagak laki perempuan, itu enggak tenang dia. Tapi dengan adanya pasangan,
dia akan menjadi tenang. Timbul pertanyaan, ada orang tuh baru 2-3 hari kawin udah kagak pernah benar tuh sehari-hari. Makanya saya selalu pesan, niatin mau ibadah kalau menikah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jangan karena nafsu, karena innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat. Ada orang nikah karena kebeledok, karena kepaksa, nyoba-nyoba, akhirnya ketangkep mau pakai mau. Jadi niatnya karena mau nggak mau dah, nggak bakal tenteram. Tapi kalau orang yang niatkan Allah, dia akan mendapatkan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, litasburu ilaiha. Bagaimana bisa tenteram? Karena Allah udah kasih kita modal gitu loh. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Allah telah jadikan dalam diri kita ini, ciptakan dalam diri kita rasa cinta dan kasih sayang. Gitu. Nah kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, dasarnya cinta dan kasih sayang, maka kita akan temui apa yang dikatakan oleh Allah, litasburu ilaiha sakinah, rumah tangga kita tenteram. Semuanya ini nggak bisa didapatkan kalau tidak kita melibatkan Allah dalam keseharian rumah tangga kita. Buat kita yang tua juga sama ini. Kadang-kadang yang udah tua ini tentang bininya udah pada peyot, udah pada masuk bodoh aja, jalan mulu, dipikirin kagak. Ini keliru sebetulnya. Saya sering pesenin, semakin tua kita harus semakin sayang sama pasangan kita. Kenapa? Pertama, kita dikit lagi mati. Dosa kita itu dolim kita sama keluarga kita kalau kita kagak kasih sayang, kita kagak fungsikan. Yang kedua, ibadah besar dalam rumah tangga. Kita pegang pundaknya bini kita ketawa di depan dia. Wah, Allah pahalanya gede banget. Duit kagak ada, lagi girang aja berdua itu. Senang. Jadi bahagia itu bukan karena duit banyak, bukan karena pangkat tinggi, itu nggak menjamin kebahagiaan itu. Fungsikan mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Nanti siapa namanya? Nopi. Abangnya minta bikinin kopi, dasarnya cinta dan kasih sayang. Enak tuh kopi diminum. Ngaduknya juga rapi banget. Repet-repet dihapus, jangan sampai ada yang repet. Itu karena fungsi itu, berfungsi itu. Mawaddah warahmah. Rapi itu ada yang tumpah dilelap dulu, dibiarin. Bang, kopinya bang. Yang nerima enak, yang ngasih pahalanya gede. Coba kalau bukan karena cinta dan kasih sayang, dibikinin sih bikinin. Kemarin rumah, di ngaduk tong, sampai 3 rumah kedengeran tuh sampai ngaduk-ngaduk. Kagak heto dia. Yang begitu rugi besar, kagak dapat pahala, malah sakinah kagak ada. Begitu rapi, itu bang kopinya ditinggal. Nih yang kagak bagus, nggak ada kesenangan. Makanya fungsikan cinta dan kasih sayang. Dasarnya apa kita lakukan itu? Karena ini perintah Allah, kewajiban kita sebagai suami mengurus rumah tangga kita, sandang, pangan, papannya semua. Seorang istri punya kewajiban terhadap suami. Apapun kondisi yang ada di rumah kita, kita punya kewajiban untuk mengurus rumah tangga kita dan berbakti kepada suami kita. Bayangin aja. Saya sering ceritakan ini. Mungkin ada yang belum dengar jadi tahu, atau yang udah dengar tapi lupa. Karena ada orang sebagian kalau lupa suka kagak ingat. Jadi perlu kita ingetin. Ada orang tinggal satu apartemen sama orang tuanya. Dia tinggal di atasnya orang. Suaminya bilang, sayang, abang mau keluar usaha. Kalau abang pulang jangan kemana-mana. Iya bang, hati-hati di jalan. Tuh, kata bininya. Itu punya mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang berfungsi. Dan dia sadar bahwa sebagai seorang suami punya tanggung jawab. Sebagai seorang istri harus bakti dan taat sama Allah dan bakti sama suaminya. Enggak lama datang berita,
Ibunya tinggal di bawah, dia di lantai atas. Kata tetangganya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Nek. Ibunya sakit, tolong dilihatin tak. Apa jawaban ibu ini yang orang perempuan ini? Aduh maaf, tolong dong, tolongin saya, bantu ibu saya yang lagi sakit. Saya belum boleh keluar kalau suami saya belum pulang. Saya dipesan kayak begitu. Kagak keluar ya. Singkat cerita udah malam ya. Datang lagi tetangganya, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Nek. Ibunya meninggal. Tolong turun. Apa yang harus kita kerjain? Ya maaf, suami saya belum pulang. Saya dipesan kalau boleh kemana-mana sebelum dia pulang. Tolong bantu ya urusin sampai penguburannya. Tuh. Taat sama Allah, bakti sama suami. Dengan kata suami. Karena orang udah menikah, seorang perempuan, dia harus mengutamakan suami. Apa kata suami harus dengerin. Suami itu benar. Tapi kalau nggak benar jangan ikuti. Dilarang Rasulullah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan kita patuh sama orang siapapun dia kalau yang benar mengajak kita kepada hal-hal yang Allah tidak redha. Dolim redha nggak Allah? Pakai redha, curang redha nggak Allah? Pakai redha. Jangan diikutin. Sekalipun orang tua kita, ya Nabi Ibrahim, bapaknya produsen patung. Nabi Ibrahim ngajak menyembah Allah, jangan menyembah patung. Bapaknya tukang bikin patung. Apa dia ikut orang tuanya? Enggak. Dia kagak mau ikut. Tapi dia tetap hormat sebagai anak pada orang tua. Akhirnya sampai selesai dikuburin ibunya. Coba kalau di kampung kita ada kayak begitu, apa kata orang? Anak kurang ajar. Raga banget, main mati, tengok kakek padahal mulai deket banget, kan begitu. Tapi kalau yang paham, istimewa. Ngadu orang kepada Rasulullah, ya Rasul, dia terlalu jadi orang. Emaknya dari sakit kita bilangin sampai meninggal dia kaki mau turun. Kenapa sebabnya kata Rasulullah? Dia patuhi apa kata suaminya. Suaminya belum pulang, dia nggak boleh kemana-mana. Apa jawab Rasulullah? Dia dan ibunya masuk surga. Coba tuh, kalau orang paham suka ngaji, kakek juga suuzon, nggak suka suuzon. Nggak ada gosip nih, bari bersayuran si Ano, mayat kalau mati kagak turun, sampai bulan-bulan itu masih diomongin tuh orang. Tapi kalau yang ngaji, kagak, nggak paham. Itu ajaran Allah dan Rasulnya sehingga dia masuk surga. Jadi di sini pentingnya kita memfungsikan mawaddah wa rahmah, cinta dan kasih sayang untuk mendapatkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga kita. Kadang-kadang udah koyok, ada sakinah, ada lagi mawaddah wa rahmah. Yang ada suka kesel dengernya apa kalian berdua? Gue sih udah kagak cinta, mana cuma kesianan aja, mau kemana berdua? Mana kagak ada, babel kagak ada, sebenarnya kagak ada. Ini yang ada kali demen dengernya. Dulu lu berubur kita kawin sama dia. Itu udah peak yang tinggi dah. Durhaka berumah tangga, orang yang durhaka sama rumah tangga nggak akan senang hidupnya, nggak akan senang. Karena pada saat dia ijab kabul, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawinan tersebut dibayar tunai. Bisa kongolir, bukan hanya kepada orang sekitar dan istrinya, tapi dia berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengambil istrinya dari orang tuanya, dari walinya. Mana lancar ngucap gitu tuh bukan karena sering nikah, bukan. Nikah aja baru sekali, 3 bulan sekarang baru nikah lagi. Tapi sering dengerin aja, sering ikut gitu. Jadi saya hafal. Saya terima nikahnya pulang lagi pulang dengan kawin tersebut dibayar tunai, selesai. Itu bisa konvolir. Allah paling tidak suka kalau orang durhaka sama rumah tangga. Seorang istri sama suami yang durhaka paling gak suka Allah selama suaminya benar. Lain kalau suaminya tidur makan bangun ruangan, jalan mancing, ulang lagi makan mulu. Nah itu boleh kita bilangin dia. Gak boleh begitu, punya tanggung jawab. Tapi selama suami kita benar mengajak pada hal yang Allah redha, maka kita harus patuhi apapun yang ada dalam rumah tangga kita. Duduk bareng ngobrol berdua, selesaikan. Enak. Kadang-kadang orang suka curhat ke orang lain.
Sekarang ada lagi pakai WhatsApp, kadang video call curhat ya teman. Lu gimana lagi lu sekarang? Laki gua sudah bener dikit sekarang. Begitu itu kagak boleh. Mengapa Allah mengatakan antum libasun lakum, hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Sesudah kamu ijab kabul menikah, kamu